tantrum tuh dari jam 2 autis. Kayak perang aja weh gitu. Perang sama isi pikiran sendiri. Capek terus semua weh jadi kepikiran dilecehin. Enam bulan. Aku orangnya gampang percaya Kak sama orang. Kalau ditahan aja. Dicekek. Maaf, sampai nelanjangin kamu atau gimana? Kalau misalnya udah down gitu, suka kepikiran yang aneh-aneh gitu. Kayak mau udahan aja lah gitu. Ini kapan matinya ya? Ini kapan matinya ya? Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah di sini. Sebelum nonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya C8 Podcast. Oke guys, seperti biasa aku mau ngingetin buat kalian yang suka ngemil. Ini adalah teman ngemil aku. Ada Dilan Sereal. Dia rasanya ada Choco Crispy, karamel, dan krim vanilla yang milky. Dan ini pecah di mulut. Coba kita buka vanilla, Choco Crispy, karamel. Dilan, snack kekinian yang satset anti ribet. Jadi kalau mau ngemil tinggal ambil aja di tas atau di mobil. Ngemil praktis satset, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Hari ini Bicara Dari Hati Sarah Wijayanto kedatangan Tika dan Cia. Halo, Cia apa kabar? Baik. Cia, boleh ngobrol-ngobrol nggak? Boleh ngobrol nggak? Boleh ngobrol nggak sama Cia? Sini nih dek, yang ini. Ini yang ini. Ini lengket, ambil yang ini. Ini aja. Oke. Panggilannya Cia ya emang? Cia, kalau Tika. Tika. Apa kabar Tika? Alhamdulillah. Terima kasih udah main kesini ya. Cia, kenalan boleh nggak sih? Tuh. Boleh nggak kenalan? Mau kenalan? Boleh nggak kenalan? Bilang boleh. Boleh. Aku namanya Sarah. Tangan baik. Aku namanya Sarah. Salam. Halo, salam kenal ya. Oh, terima kasih ya Cia. Salam kenal ya, Cia duduk sama Mama ya, duduk di samping Mama ya. Manggilnya Mama atau Ibu? Mama. Manggilnya Mama. Cia duduk di samping Mama ya. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Mama, boleh ya? Hah, boleh ya? Boleh ya? Oke. Teman-teman, jadi di sini ada waktu itu aku lihat video di TikTok FYP. Dan gimana ya, pada saat nonton ini tuh aku jadi penasaran juga, pengen tahu videonya. Kalian lihat aja dulu tayangannya. Seperti ini. Ini aku ulangin lagi ya. Jadi waktu itu sempat lewat di FYP ku video ini. Apa ya, ngelihat video ini kan hatinya aku langsung gimana ya ngomongnya ya, prihatin ya, apakah kata yang pas gitu ya. Cuman dari seorang perempuan yang ngelihat ini kayak ikut merasakan gitu betapa frustasinya kamu gitu ya Tika ya. Tika bisa cerita nggak sedikit tentang video itu? Boleh. Boleh dong. Ambil yang banyak. Ya.
Itu teh, ih, ada Sundanya nggak apa-apa? Nah, nggak apa-apa nanti kok dikasih aku? Ini kan buat kamu. Ini punya. Itu teh awalnya teh kan tantrum teh dari jam 2 siang. Siapa dia? Terus Gara-gara tantrumnya mah pengen minum obat. dia. Ya kan emang lagi sakit ya. Terus harus minum obat, tapi obat yang harus diminumnya teh udah habis. Oh. Jadi itu teh tinggal yang harus dimakan malam. Soalnya makan pagi jam 9 kan. Terus makan malamnya lagi jam 9 malam lagi. Jadi di jam itu teh nggak boleh dikasih obat. Karena emang belum jadwalnya minum. Jadi nggak dikasih lah sama aku teh. Nangis nyampe jam 4 kalau nggak salah. Nyampe jam 4 tidur 1 jam. Kata aku teh alhamdulillah udah beres tantrumnya teh. Terus bangun tidur teh dilanjut lagi part 2. Oh dianya terus kamu Capek awalnya udah diajak pelan-pelan dulu. Pokoknya udah semua dari cara pelan terus middle dimarahin udah dicoba ya. Udah dijajal. Tapi nggak berhasil. Nyampe jam 8 malam orang-orang kan aku tinggal di kosan ya. Iya. Aku tinggal di kosan. Kalau di kosan kan otomatis banyak orang ya yang di sana teh. Dia masih nangis. Orang-orang kan pulang kerja takutnya teh ngeganggu capek. Jadi ke distrik lah kemana-mana. Pecah wae di sana. Mau apa? Mau buka. Oh mau buka, oke. Mau buka. Mau? Bilang apa? Terima. Terima kak. Ih, Pegang. Oke. Enak. Sambil duduk. Enak sambil duduk sini. Cia sambil duduk di sini. Sambil duduk di sini. Terus abis itu dia nangis lagi. Makanya kamu breakdown gitu ya. Terus kamu bikin video itu. Sebenarnya tuh bikin video teh jam 7 ya di tagnya teh. Buat aku liatin ke dokter. Soalnya kan dokter suka nanya gini, kalau Cia tantrum suka kayak gimana? Oh. Terus aku kan sekarang aja ngomong belibet ya. Iya. Jadi ngejelasin ke dokter juga susah. Jadi kalau udahlah video aja kata aku. Oke, bentar. Mungkin banyak yang nggak tahu nih. Sebenarnya kondisinya Cia. Tika bisa jelasin nggak ke teman-teman di rumah juga. Cia ini kondisinya apa? Didiagnosanya autis. Oh, oke. Cuman di levelnya belum ketahuan di level berapa, harus ada tes lanjut lagi. Oh, harus ada tes lanjutan lagi gitu. Ini pada saat Tika tahu umur berapa? Sebenarnya udah curiganya mah umur 2 tahun. Udah mulai curiga. Cuman kan karena dulu mau diperiksa teh BPJS-nya belum jadi. Jadi kalau misalnya mau bikin BPJS harus bayar denda dulu kan yang kemarin-kemarin. Lumayan gede. Terus aku udahlah nanti aja sambil ngumpul gitu. Pas kemarin ada info BPJS diperbaharui kan peraturannya, dendanya dihapus, langsung dibawa. Oh, jadi ini diagnosanya ini pas pada saat setelah dia lahir ya, maksudnya umur 2 tahun ya, karena kamu baru ngeliat kok ini ada sesuatu yang harus diperiksakan gitu ya. Baru diperiksanya mah kemarin-kemarin. Oh, baru sekarang Cia umur berapa? 5 tahun ini. Oh, sekarang umur 5 tahun. Terus artinya berarti di rumah ya harus ada ini khusus ya, ada apa namanya, caranya untuk merawatnya juga pasti khusus gitu ya. Tika menikah umur berapa? 23. Oh, sekarang usia berapa? 29. Sekarang 29. Terus sama suami gimana pada saat tahu gitu kondisi anaknya seperti ini? Awalnya mah pas ngedengar autis biasa aja ya. Karena nggak tahu autis teh apa. Oh, nggak ngerti. Lama-lama searching lah ke TikTok, cari. Ternyata parah ya. Kata dokternya harus gimana, Tika? Terapi. Oh, terapi ya. Terapi sama tes.
Terus dari Tikanya sendiri gimana menghadapi ini? Ya, Sering nggak? Itu kan cuman yang kamu kasih lihat ya, mungkin sebagian kecil gitu. Pernah nggak lebih parah dari itu? enggak sih. Kamu sampai marah gitu? Lebih kayak ke menghukum diri ya. Hukum diri. Apa yang Tika rasakan apa? Kayak perang aja wah gitu. Perang sama isi pikiran sendiri. Pikiran pada saat itu yang di pikiran Tika apa? Lebih ke apa ya? Lebih ke capek terus semua apa jadi kepikiran. Yang dulu aku anggap fine ya. Aku anggap biasa aja. Tiba-tiba kayak keriko gitu. Apa aja misalnya? Boleh diceritain nggak Tika? Kayak kejadian-kejadian itu pas kecil. Yang terjadi apa waktu pada saat dia kecil? Lebih ke aku sih kalau Cia mah kalau waktu kecil mah aman alhamdulillah. Lebih ke kamu, maksudnya apa yang pernah terjadi sama kamu, Tika? Aku kan dari keluarga yang amazing banget ya. Dari keluarga yang apa? Amazing. Keluarga yang amazing banget. Gimana tuh? Kayak disfungsional itu loh. Iya, iya. Dalam keluarga yang harusnya ibu jadi ibu, ayah jadi ayah, tapi kebalik. Nggak kebalik. Nah, terus waktu itu teh yang waktu-waktu yang emang aku harus butuh banget ada Mereka ayah teh nggak ada. nggak ada. Yang adanya cuman ibu doang gitu. Biasa kayak adegan-adegan di sinetron kayak begitu ada semua. Contohnya apa misalnya? Kayak yang disuruh milih antara ikut mama ikut bapak gitu. Kayak gitu. Nyampe selonjoran di tanah. Nahan-nahan kaki bapak biar nggak pergi. Itu umur berapa Tika? Kelas 5 SD ya? Kelas 5 SD. Terus apa yang kamu lakukan pada saat itu? Kamu nahan kaki ayah, bilang dia jangan pergi gitu. Waktu itu apa yang terjadi? Akhirnya ayah tetap pergi. Tetap pergi. Terus sekolah kan. Sekolah, terus namanya kalau keadaan kayak gitu sekolah juga kan nggak fokus. Sering ngelamun, di kelas teh sedih kayak gitu. Terus adalah satu guru wali kelas cowok. Baik, aku pikir mah karena aku teh di rumah kehilangan peran ayah ya. Yeah. Jadi kalau ada aku ngelihat guru yang baik teh, aku teh ngerasa aku tuh kayak punya bapak baru. Kepikir kayak gitu awalnya. Disayang gitu ya kayaknya rasanya ya. Terus alhamdulillah aku bapak aku gak ada, tapi aku punya bapak baru alhamdulillah. Ternyata teh dibalik semua itu teh bukan baik. Ini bukan baik. Nganggep kayak aku kayak anak gitu. Apa yang dia lakukan? Dilecehin 6 bulan. Selama 6 bulan? Jadi itu terjadi berulang-ulang? Itu terjadi di lingkungan sekolah? Kamu sempat membicarakan soal ini nggak? Apa takut? Takut, nggak bilang. Aku bisa bilang ke mama teh pas kenaikan kelas mau akhir, karena kebetulan dulu teh mau pindah lagi sekolahnya. Jadi ngomonglah aku teh ke mama.
Apa yang orang ini lakukan? Kamu nggak boleh pulang dulu atau gimana itu? Iya, kayak ditahan gitu. Kayak gak boleh pulang dulu. Terus ada alasannya teh kayak nanti minta bersihin ini ya atau apa gitu. Nanti jangan pulang dulu ya, ada yang mau dikasih kayak gitu. Tapi setelah kamu ngadu sama orang tua, yang dilakukan ibu gimana? Apa? Namanya juga perempuan ya. Cuman gini doang. Paling pas awal teh marah. Tapi lebih ke marah yang mempertanyakan gitu loh. Kenapa baru bilang sekarang? Kenapa nggak dari dulu bilangnya? Takut dimarahin, aku bilang kayak gitu. Terus gimana tuh kata aku teh? Yaudah gak apa-apa, udah mau pindah ini sekolah. Jadi nggak ada penyelesaian Sama sekali. sama sekali. Terus sampai hari ini kamu nggak apa? Makasih ya udah mau bercerita di sini, pastikan berat gitu ya. Kalau kamu ingat-ingat lagi, mungkin nggak kamu melakukan sesuatu gitu? Kalau misalnya kamu sekarang hari ini gitu ya, kabur gitu atau kamu ngelawan gitu pada saat itu? Ya bisa. Jadi udah sampai hari ini ya udah gitu ya. Itu berarti kejadiannya kelas 5 SD. kelas 5 SD mau sampai apa? Berarti selama 6 bulan itu ya? Pertengahan semester ya. Pas ganti semester. Terus Tika pernah menceritakan ini ke suami, cerita? Semua aku cerita sebelum nikah. Kalau mengingat masih marah pasti ya rasanya. Kalau sekarang gitu kan lagi cerita nih, lagi menceritakan lagi, mengingat kembali gitu. Sedih ya. Sedih ya? Karena gak bisa apa-apa teh. Ya. Mungkin kalau misalnya aku rasa banyak juga perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama. Tika punya pesan gak buat mereka? Atau kali ini kalau misalnya memang mengalami hal yang sama, jangan takut untuk bercerita atau gimana? Kalau menurut Tika hari ini? Aku aja belum beres kak. Tika aja belum beres ya. Apa yang rasanya Tika belum selesai? Masih belum Bisa nerima ya? Terus apa lagi Tika? Yang menurut Tika sampai Tika ngomong aku aja belum beres. Apa yang kira-kira akhirnya bisa? Oh ya udah, itu adalah hal yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Ini, Cia sini main sama aku sini, duduk sini. Mau aku pangku nggak? Mau dipangku nggak sini? karena sering tiba-tiba Keinget ya? keinget kalau ada kejadian apa atau kejadian apa, kalau misalnya lihat berita tentang hal yang sama gitu ya. Oh, ke-trigger ya? Kayak gitu. Kayak gitu sih. Kan kalau lagi down, awalnya tuh udah kayak udah happy, udah bisa nerima, aku pikir ya. Iya ya. Terus tiba-tiba ada hal yang bikin keinget lagi, kayak recall lagi gitu. Terus Balik lagi gitu. Nah, terus katanya ini juga kelas 5 SD itu bukan hanya itu kejadian buruk yang terjadi ya? Pernah terjadi lagi pada saat kamu remaja, betul? 18-19 tahun itu. Itu di mana kejadiannya? Di tempat teman.
Ini sama teman sendiri berarti. Aku orangnya gampang percaya Kak sama orang. Jadi aku teh selalu menganggap semua orang teh baik gitu. Aku anggapnya itu. Terus kalau aku udah ini teh, aku suka ngasih kepercayaan gitu ke orang. Namanya mah gitu. Ternyata emang gak semua orang bisa dikasih. Iya. Uh-uh. Nggak semua orang niatnya baik sama kita. Pada saat umur 18 tahun itu, ini berarti emang teman main ya? Iya. Temen tetangga kerja atau apa ya namanya? Oh, jadi di saat kamu usia 18 tahun itu, kamu main ke tempat teman kamu, terus apa yang terjadi? Awalnya menginap, karena emang suka nginep gitu. Ini rame-rame nih ya? Rame-rame. Terus temen aku yang lain udah berangkat kerja, sisa aku di rumah sama teman aku yang satu lagi. Di situ sih. Pada saat itu kamu sempat ini nggak dipukul atau apa gitu nggak? Bukan pukul, apa sih, kalau ditahan gitu. Dicekek? Lebih ke, kan aku berontak nih. Jadi mungkin apa wae yang bisa bikin aku diam. Terus setelah itu? Mau minta tolong nggak bisa ya, takut. Kamu diancam? Enggak, kalau diancam enggak. Cuman kalau aku teriak, takutnya teh ada orang masuk lihat aku keadaan kayak gitu, kayak gimana gitu. Kayak aku butuh pertolongan, tapi buat dilihat orang lain dengan keadaan kayak gitu, aku. Ini maaf, sampai nelanjangin kamu atau gimana? Setengah badan ya. Orangnya sampai saat ini berarti masih ada dong? Masih, udah nikah. Dan kamu pernah nggak membicarakan ini ke orang lain? Suami paling. Terus suami gimana? Nggak apa-apa. Ya dia pasti, ya maksudnya dia menerima kamu gitu ya? Karena kan semua orang punya masa lalu masing-masing. Iya, cuman maksud aku, kamu nggak mau melaporkan hal ini gitu? Udah telat gak sih kalau ngelaporin juga? Bukti juga udah gak ada. Terus setelah itu kamu keluar dari situ, apa yang kamu lakukan? Pergi. Biasa kan emang ada kerja ya aku. Biasa kayak kehidupan sehari kerja. Tapi nanti ke ini lagi gitu. Berarti kamu simpen ya? Iya. Kamu bener-bener masukin kotak hal buruk itu, kamu kubur dalam-dalam gitu ya? Soalnya kan aku mau cerita juga gak ada tempat cerita. Gak ada tempat ngadu. Tapi mudah-mudahan dengan kamu bercerita di sini bisa jadi pelajaran buat banyak orang ya. Kadang-kadang memang mungkin kalau misalnya orang ngedenger cerita seperti itu kan, kenapa lo nggak ngelawan, kenapa lo nggak ini, kan nggak semudah itu. Gak bisa ngelawan. Iya, maksudnya kayak badan aja tiba-tiba kaku kan? freeze aja sendiri. Iya, kaku pasti. Maksudnya kan orang bisa berkata apapun gitu, karena memang tidak semudah itu. Tapi paling enggak dengan kamu berbagi cerita di sini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran banyak orang dan orang-orang yang mengalami hal yang sama berani untuk bersuara gitu. Emang nggak gampang. Dan kadang-kadang bersuara pun orang-orang yang seharusnya support kita malah nggak support. Bener nggak? Ya. Jadi makasih kamu udah berani sekali untuk bercerita ini. Terus Tika pernah ngobrol nggak? Kayak mencari apa ya? Untuk supaya sembuh.
Tika pernah ngobrol nggak misalnya sama psikiater atau psikolog gitu? Pernah kepikiran nggak? Pernah. Pernah. Kalau kepikiran, tapi nggak berangkat. Oh, belum ya. Tapi yang penting udah kepikiran sedikit gitu. Karena biasanya kalau kayak gitu kan si kotak-kotak yang kamu simpen itu biasanya emang pelan-pelan kan harus dibuka ya. Supaya nanti Tika melangkahnya jadi lebih enak. Iya. Tika sekarang pekerjaannya apa sih? Live streaming paling. Mm-mm. Kalau enggak itu bikin konten affiliate. Oh iya. Jadi ibu rumah tangga juga sama mengerjakan Sama dagang. itu semua dilakukan dari rumah ya. Cuman kamu ini orangnya sebenarnya ini ya suka bercanda ya. Iya. Sebenarnya di balik kesedihannya itu kamu senyum gitu ya. Bener nggak sih? Senyum. Suka bercanda ya, ngebodor gitu, bener nggak sih? Iya. Oh. Ngebodor. Tapi nggak ada yang ngebodor buat aku. Nggak apa-apa. Jadi pahala buat orang ya. Tapi nggak ada. Kalau suami lucu nggak orangnya? Enggak. Nah? Enggak. Oh enggak. Ya, Flat. Oh. Terus tapi kayak sekarang ini kan Tika cerita, ini kan cerita yang nggak mudah untuk diceritakan ya. Rasanya gimana Tika? Apa sih yang gini? Misalnya kayak tadi kamu berbagi video yang kamu posting itu tentang kesusahan kamu, maksudnya itu kan bentuk frustasi gitu ya. Apa yang kamu harapkan gitu dengan berbagi kisah kamu ke banyak orang? Awalnya teh kan aku posting karena sebelumnya aku pernah posting masalah anak aku yang kena diagnosis autis. Ya. Terus ternyata komen-komenannya teh bagus, kayak bukan bagus apa ya? Komen-komenannya teh kayak bikin aku semangat lagi. Iya. Kayak gitu. Ternyata aku nggak sendirian. Banyak yang mengalami hal yang sama. Banyak yang mengalami yang sama. Terus ada video itu kan lagi down juga kan. Lagi butuh dicas gitu kayak gitu. Jadi udah aku uploadin, ternyata alhamdulillah yang komen juga baik-baik. Malahan ada yang kondisinya lebih parah dari aku, tapi katanya teh bisa kok, aku juga bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Jadi ada boost sendiri dari sana. Jadi saling menemukan orang-orang yang mengalami hal yang mirip, akhirnya saling menguatkan gitu ya, maksudnya. Oh. Yang aku di lingkungan aku nggak nemu gitu ya, karena memang nggak ada yang sama kayak aku gitu. Ternyata aku dapat di luar gitu. Kayak kata-kata yang kayak makasih ya udah bertahan sejauh ini gitu-gitu. Kamu hebat. Dari dulu nggak ada yang bilang aku hebat. Hebat dong kamu, jangan dong. Hebat, Tika hebat. Tika mau datang ke sini, mau berbagi cerita sama aku itu udah hebat. Bercerita tentang pelecehan itu nggak gampang loh Tika. Itu artinya kamu sudah mulai mau membuka kotak emosinya. Tika harus bangga sama diri Tika. Tika bertahan sampai hari ini, kamu punya anak cantik. Umur berapa sekarang Tika? 29. Tuh, 29 tahun. Kamu melalui hal buruk. Setiap manusia pasti mengalami hal yang buruk kan. Cuman dengan kamu bisa berbagi cerita seperti ini, kan kita nggak pernah tahu ada manfaat banyak buat banyak orang. Ya. Terus apalagi yang kata-kata apalagi yang bikin Tika jadi gue akan mau lagi deh berbagi apa yang gue alamin. Ya itu sih yang paling banyak kan. Biasa orang kalau komen yang sabar gitu. Kalau enggak jangan kayak gitu dong depan anak baba. Tapi ada juga yang komen yang baik-baiknya kayak ih hebat loh kayak gitu. Terus yang ngasih semangat, terus yang nyeritain mereka juga pada di kolom komentar nyeritain kisah yang sama, malahan lebih parah. Oke, ini ada foto-foto, ada beberapa foto. Aku minta Tika jelasin ya foto-foto ini ya, boleh?
Aduh, oh itu aku lagi scroll terus nemu itu. Kamu nemu ini? Terus? Kan kalau anak autisme emang biasa suka kadang ketawa-ketawa sendiri kayak gitu. Kadang mah orang suka bilang kayak gini, tuh anaknya dirukiah tuh, kayak ada yang kayak gitu, bawa aja ke orang pinter gitu. Padahal kan emang salah satu tanda-tanda autisme kan. Nah aku teh udah mulai nerima anak aku kayak gitu. Ya. Terus lewat video ini. Jadi emang nggak sengaja lewat gitu? Iya, nggak sengaja lewat. Terus aku bilang, aku tuh udah mulai nerima ya. Terus ketika aku lihat anak aku ngeluarin tanda-tanda autisme lagi, tiba-tiba yang, hah, itu. Jadi yang udah positif deh, kayak ngedown lagi gitu, naik turun. Ya, namanya manusia, ya nggak apa-apa. Terus apa lagi? Nah ini apa? Astagfirullah. Kadang suka mau nyerah, tapi kalau aku nyerah anakku gimana? Tubuh abis dimakan letih dan beban pikir yang nggak ada henti. Kadang mau bertindak bodoh, mau ngomong aja, aku mau fokus jaga anak dan ngerjain affiliate aja. Dapat nggak dapat bodoh amat. Sisanya kita lemparin aja sama yang seharusnya bertanggung jawab atas aku dan anak. Tapi kalau gitu aku dan anakku bisa mati kelaparan. Bisa-bisa baju aku dan anakku aku pakai sampai compang-camping. Bisa-bisa anakku nggak akan bisa main walau cuma ke alun-alun. Ini apa nih maksudnya? Itu kalau pikiran pengen nyerah sering ya? Oh sering, kamu sering ada timbul pikiran itu? Ada. Terus kan dokter saranin buat fokus ke anak. Ya. Tapi kalau aku fokus ke anak, nyari buat makan kayak bagaimana gitu. Kebutuhannya kan banyak, Kak. Ya. Bisa dibilang ngelebihin kebutuhan anak-anak yang normal biasa gitu. Iya, iya. Jadi aku mau gak mau harus bantuin suami kan. Juga ya, jadi sama-sama gitu. Gak bisa yang numpang kaki di rumah ngandelin satu doang ke sana gitu. Kadang udahlah aku mau fokus aja ke anak sambil ngerjain kerjaan ada di rumah lah, yang penting ngehasilin gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kalau kayak gitu bisa mati kelaparan ini. Oh jadi itu kamu nulis seperti itu. Terus kadang-kadang kalau misalnya pas lagi mau nyerah gitu, bilang nggak ke suami? Enggak. Sendiri, Wak. Sendiri aja. Astagfirullah. Kalau Tika capek nggak apa-apa loh Tika. Tapi kadang banyak yang bilang juga nggak bersyukur katanya. Orang kan cuma bisa ngomong. Kan yang ngerasain Tika. Nggak akan ada yang bisa tahu perasaan Tika seperti apa. Orang cuma bisa nyalahin, orang cuma bisa menilai sesuatu hanya dari luar aja. Cuman yang tahu perasaan Tika. Tika bertahan sampai hari ini itu udah suatu hal yang luar biasa sekali. Tika harus bangga sama diri Tika. Ya. Aku cuma minta satu aja. Boleh nggak? Apa? Jangan nyerah ya. Kalau Tika mau nangis, kalau Tika mau marah, marah aja. Nangis aja yang keras, nggak apa-apa. Keluarin. Tika rasain aja yang dirasain apa. Nggak usah dengerin omongan orang ya. Karena kan nggak gampang. Tika harus jadi ibu, Tika harus menghadapi diri Tika harus ngurusin anak yang spesial, bener gak? Kalau ngelihat Cia, harapannya Tika apa sih? Kalau berharap bisa normal kayak anak yang lain, banyak yang bilang nggak mungkin ya. Jadi paling kalau ngelihat anak aku, paling aku harapannya
anak aku penting bisa sosialisasi Mm-mm. sama orang, Ya. bisa interaksi, terus bisa mandiri dulu itu satu. Bisa nanti sampai dia dewasa bisa menjalankan hidupnya dengan normal gitu ya. Walaupun Dengan enggak, kondisinya dia. iya, Iya. dengan versi dia sendiri gitu. Mm-mm. Sahabatku juga sama. Anaknya salah satu ada yang autis juga. Emang nggak mudah tapi bisa. Jangan makan itu aja. Pokoknya intinya Tika ingat kalau misalnya ingat Sarah. Kalau ingat Sarah nggak boleh nyerah ya. Pokoknya jangan pernah menyerah. Kamu udah bertahan sampai sejauh ini, pasti kamu bisa. Yang bikin Tika bahagia tuh apa sih Tika? Kalau lihat anak happy ya. Kalau lihat anak happy. Terus apa lagi yang bikin Tika happy? Tika punya nggak sih keinginan? Pengen apa gitu misalnya? Apa ya? Kayak buat punya keinginan aja, kayak ngerasanya teh kayak udah buat anak aja semua gitu. Jadi nggak ada yang 100% aku pikirin buat diri sendiri. Jadi kalau ditanya keinginan, buat anak aja udah. Pokoknya semua untuk anak, untuk Cia ya. Artinya sumber kekuatan kamu itu ya Cia ya. Tapi aku kadang suka mikir kayak gini, mungkin Tuhan kasih aku Cia biar aku bisa lanjut gitu. Kadang aku mikirnya gitu. Maksudnya gimana? Soalnya dari dulu tuh kalau misalnya udah down gitu, suka kepikiran yang aneh-aneh gitu. Kayak mau udahan aja lah gitu. Kayak nyerah. Kadang tuh ini kapan matinya ya? Ini kapan matinya ya? Biar berhenti gitu. Tapi kalau pas ada anak sekarang udah gak ada kepikiran gitu lagi. Soalnya tiap kepikiran ya mau udahan aja lah, kayak mau akhirin aja sampai di sini, terus ngeliat anak, ya Allah anak aku sama siapa kalau aku nggak ada. Iya. Jadi nggak jadi lagi, kuat lagi gitu terus ritmenya. Berarti sampai saat ini masih ya naik turun gitu ya? Belum stabil. Terus suami gimana Tika? Maksudnya tahu tentang ini? Dia menyarankan apa gitu? Apakah dia kasih support juga ketika? Paling cuman kayak yang bisa dikerjain, yang nggak bisa jangan. Kayak gitu aja paling. Kalau emang susah jangan. Kalau bisa lakuin. Udah kayak gitu aja. Soalnya aku suka memaksakan segala hal tuh harus bisa gitu. Ternyata badannya kewalahan sendiri. Oh, jadi maksudnya kamunya juga mau mengupayakan semuanya. Pokoknya gue bisa nih, tapi nggak taunya kewalahan gitu ya. Oh. Jadi malah bikin down sendiri ujung-ujungnya. Kayak gitu. Terus kalau ini, tapi terakhir-terakhir ini semenjak ada Cia udah apa ya? Cia itu jadi gue kuat lagi nih gitu ya. Kalau misalnya ngeliat dia ya. Pernah kepikiran nggak? Maksudnya kayak mungkin kamu mau ngobrol sama orang yang emang lebih paham, profesional gitu. Pernah. Nanti paling bulan-bulan depan BPJS udah jadikan. Oh iya ya, semangat ya. Harus biar kalau misalnya mungkin kalau misalnya orang yang profesional kan tahu cara nge-handle-nya, terus kamunya juga ya itu tadi kan ngebuka kotak-kotak itu kan gak gampang ya. Jadi emang gimana caranya supaya itu jangan jadi memberatkan kamu terus.
gitu. Sekarang bapak sama ibu di mana? Ibu sama aku. Mm-mm. Bapak bisa. Oh. Udah-udahan udah Nggak pernah ketemu? ketemu, tapi jarang-jarang kalau sama bapak. Tika, kalau misalnya, bukan kalau misalnya, ini sekarang di tempat ini kamu duduk di sini sama aku, ada yang ingin kamu sampaikan nggak? Sini Cia, sini Cia. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak? Di luar sana pasti banyak Tika-Tika yang lain. Apa ya? Sebisa mungkin cari tempat cerita yang benar-benar ngerti. Jangan banyak-banyak, 1 atau 2 aja. Oke. Tapi yang emang nge-support kamu, yang tahu keadaan kamu gitu. Kalau bisa masa nasib. Jadi ngerti. Jadi ngerti. Cia, sini Cia. Sini, duduk sini. Aduh, kamu seneng ya coklatnya ya? Kayaknya seneng ya? Hari ini. Apa namanya? Cia, coba sini lihat deh. Ci. Mama mau ngomong. Mama mau bilang, Mama kalau ngelihat Cia mau ngomong apa? Ini sumber kekuatannya Tika. Cia sini. Sini ya. Sini ya. Kiu. Cewek. Sini. Sini dek. 1, 2, 3. Mami. Iya. Oh. Anak mami. Oh. I love. I love. You. I love apa? I love you. Oh, I love you. Cia suka nyanyi nggak sih Cia? Suka. Suka nyanyi apa? Suka nyanyi apa Cia? Nyanyi apa? pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Gimana itu lagunya? Kuturut apa? Pada hari Minggu. Terus? Kuturut ayah ke kota. Terus? Naik delman mewah, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang kerja mengendarai kuda. Terus supaya baik jalannya. Pinter. Nih aku punya hadiah buat Tika sama Cia nih. Tuh. Jadi Cia bisa makan sepuasnya, ini buat Cia. Bilang apa? Terima Kak. Oh, sama-sama. Tika terima kasih ya sudah main ke sini, sudah berbagi ceritanya. Pokoknya aku doakan Tika sehat terus. Tapi satu itu tadi, ingat jangan pernah nyerah ya. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau mau marah, marah aja. PR-nya Tika harus mencoba untuk membuka kotak emosinya ya. Ngobrol sama orang yang paham. Ya Tika. Terima kasih ya. Kasih. Terima kasih. Iya udah. Buka. Sabar dan ikhlas itu memang berat. Jika kamu nggak kuat, kamu boleh marah, luapkan emosimu. Karena perasaan marah yang dipendam hanya akan membuatmu semakin sakit dan bisa meledak di kemudian hari. Terima kasih Tika sudah berbagi cerita di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga hari ini pembelajaran yang aku dapat bisa juga jadi pembelajaran buat kalian. Be kind always. Sampai ketemu di Bicara dari Hati Sarah Wijayanto berikutnya.